Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Komunikasi Rasa. Kali ini bersama saya Dioni Ditya Perdana. Di edisi kali ini kita akan membincang terkait independensi dan edukasi politik oleh lembaga penyiaran publik di tahun politik. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Insinyur Muhammad Bugi Hidayat. Halo Bapak, selamat datang. Halo juga, selamat pagi ya. Selamat pagi. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Teman-teman, Pak Bugi adalah Kepala LPP RRI Bengkulu. Beliau juga adalah alumni S2 Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Halo Pak Bugi, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Ini podcast Komunikasi Rasa ini Pak merupakan salah satu kegiatan di bawah jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu. Kita biasanya bincang-bincang santai saja dengan mengundang pakar-pakar terkait tema-tema yang beragam kami angkat Pak. Nah, secara khusus 2023 ini sudah bisa kita katakan tahun politik. Maka kami juga penasaran sehingga mengundang Bapak untuk melihat bagaimana sih independensi dan edukasi politik yang dilakukan LPP. Nah, pertama nih Pak. Tapi RRI. saya bukan pakar ya. Pakar dong. Kalau bukan pakar nggak ada di sini Pak. Podcast Komunikasi Rasa ya. Baik RRI Pak sebagai media massa yang di bawah pemerintah. Seringkali identik bisakah kita bilang RRI itu corong pemerintah? Kadang kan ada stigma yang seperti itu, sehingga beberapa pihak mempertanyakan nih, apa benar RRI yang merupakan bagian dari pemerintah itu punya independensi? Nah, mungkin pertanyaannya agak keras nih pertama, nggak juga ya Pak? Gak apa-apa. Oke, saya jawab langsung nih. Ya, Terima kasih Bapak. Mbak Dian ya kesempatannya pagi ini. Satu kehormatan lah buat RRI untuk diberi kesempatan bicara tentang, nggak usah tentang politik lah ya, tentang situasi sekarang ini. Baik, jadi stigma yang Mbak bilang tadi dulu memang seperti itu. Ya. Cuma seiring waktu kami RRI itu berubah Mbak. Ya, berubah semua dari mulai stigmanya, dari mulai gimana cara kita bersiaran, terus bagaimana juga kebijakan-kebijakan tentang kami dan juga teknologinya semua sudah berubah. Yang pertama kalau stigma itu memang betul dulu ada, tapi sekarang udah enggak. Semenjak kami jadi lembaga penyiaran publik, itu ada Undang-Undang 32 itu tahunnya 2002 ya, kalau nggak salah itu. Tahun 2002. Ya, itu di situ ada bahwa lembaga penyiaran publik itu dia independen, mandiri, tidak komersil, terus bertugas memberi edukasi yang baik, penyiaran yang baik, seperti itulah kira-kira redaksinya. Kemudian juga di samping itu kita kan sebenarnya punya dari awal itu kita punya namanya Triprastia ya, jadi ada tiga wajib lah untuk kami nih. Ya. Kalau dosen Tridharma, ini Triprastia. Nah, jadi awal itu yang nomor satu itu kita menjaga perangkat siaran kita supaya tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak layak untuk menggunakan. Kemudian yang kedua itu kita mengemudikan alat siaran itu kepentingan bangsa. Yang ketiga ini kita berdiri di atas semua golongan. Jadi saya kira sekarang walaupun kami dari APBN, tapi kenapa jadi lembaga penyiaran publik? Karena mayoritas itu hak-hak publik yang kita penuhi. Makanya mungkin kalau Mbak Dion monitor, kami lumayan keras sekarang Mbak untuk berita-beritanya. Sering, tapi di Bengkulu ini saya belum pernah disomasi sih ya. Tapi ketika saya masih di Jakarta, di Pro 3, itu makanan sehari-hari Mbak. Somasi itu ya nanti kritik, ya, sampai saya kenal semua sama polisi itu ya gara-gara hampir setiap minggu disomasi orang untuk datang gitu loh. Itu Pak, RRI katanya cenderung ngambil berita di zona aman kan, karena stigmanya karena dia emang berusaha untuk menunjukkan bahwasanya dia terpisah dari pemerintah, tapi
tingkat kekritisan itu tadi yang sebenarnya masyarakat kalau ke LPP itu melihatnya itu kan bagian dari pemerintah gitu ya. Tapi sebetulnya Pak, pressure kalau di mungkin Bapak pernah di pusat juga ya dibanding di daerah, dari pemerintahnya Pak, ada nggak sih pressure karena dia berekspektasi kan RRI bagian dari kita juga, sama-sama lembaga pemerintah, untuk pressure untuk yuk dukung kita gitu loh. Saya jawab yang pressure dulu. Sebenarnya lembaga apapun juga Mbak, ini quote and quote ya, pasti akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk masuk, untuk mempengaruhi. Itu tinggal bagaimana sikap kita, ya kita sesuaikan aja dengan undang-undang dan inilah kita jalan ya. Jadi kalau yang beritanya di zona aman sebenarnya enggak juga. Enggak, kita ada ini hanya saja salah satu tugas kita itu kan Mbak Dian lebih paham lah, cover both side ya. Jadi kita harus memberikan berita itu yang nyaman, yang valid gitu. Kita kan bukan lembaga yang cari sensasi Mbak. Iya itu. Ya, kita bukan profit taking dari situasi yang ini. Ada satu contoh nih. Sorry itu saya ya, bukan saya menapakan lembaga yang lain, ya, terutama sekarang kan banyak online seperti itu. Misalnya ada penggusuran nih, Mbak. Kalau menurut Mbak Dion yang bisa jadi duit, itu angle yang mana? Angle yang pasti heboh, konflik. Nah, heboh ketika Satpol PP kasih tendang pedagangan gitu kan, itu yang akan jadi. Pemerintah misalnya nggak manusiawi melakukannya seperti gitu, itu kan. Tapi dia ambil nggak sebelumnya? Kenapa sehingga akhirnya Satpol PP itu turun dengan gayanya seperti itu? Tentu kan pasti ada penyebabnya dong. Mungkin udah 1 tahun dia disuratin, dipersuasi baik-baik gitu kan, nggak pernah muncul kan. Nah kita itu RRI itu harus dari situ Mbak, harus dari awal sampai dari hulu sampai hilir. Kenapa jadi gini? Jadi bukan zona nyaman. Jadi maksudnya supaya masyarakat tuh ngeh bener loh. Kenapa sampai sekarang kita aja kan emosi gitu kan udah kayak situ gini-gini nggak mau. Tapi yang sisi komersilnya yang mana? Yang rame kan, itu yang nggak boleh, jadi bukan zona nyaman. Dan satu, kita kan bukan media adu domba, RRI itu justru media yang menyejukkan. Menyejukkan gitu ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya independensi itu walaupun dikatakan emang lembaga negara, lembaga pemerintah, tetap ditegakkan oleh RRI meskipun dengan pressure yang nggak bisa dihindari ya Pak. Terkait satu saya tambah. Iya. Kenapa sekarang sama ya LPP RRI dengan LPP TVRI itu undang-undangnya sama, hanya beda nomor aja. Kenapa itu kita publik dan lebih independen? Sekarang kami itu kalau ngambil pimpinan, direksi atau dewan pengawas itu open Mbak, benar-benar open bidding. Ya. Jadi siapapun bisa masuk duduk untuk memimpin RRI, tidak harus orang dari dalam. Ya. Jadi benar-benar terbuka. Keterbukaan itu ya. Berarti sebenarnya yang membedakan karena dia LPP dengan swasta tadi misalnya yang digarisbawahi dari Bapak, mungkin memang tidak terlalu jontok-jontokan beritanya karena dia nggak mengejar itu ya Pak, nggak mengejar sensasinya itu ya, enggak. Betul. Yang kita kejar validitasnya, validnya tentang berita itu, kebenarannya gitu loh. Kalau kita cari untung ya cari yang rame-rame dong, tapi rame-rame, kan Pak. Inilah. Kasihan pendengarnya dong, kasihan masyarakatnya. Iya. Jadi kenapa tema ini diangkat kan Pak? Karena kita tahu nih udah tahun politik. Sebenarnya yang berpolitik juga lingkupnya kita bisa bilang masih orang yang sama gitu. Dengan hal seperti itu kan maka RRI ini jangan-jangan nanti bisa di-pressure, dimanfaatkan gitu kan. Karena merupakan bagian dari pemerintah. Nah terkait edukasi politik nih Pak, kalau independensi kan kita bisa simpulkan bahwasanya RRI walaupun dia lembaga pemerintah, dia menekankan pada penyiaran publik ya Pak, bertanggung jawab pada publik dan tetap menghindari hal-hal yang tidak cover both side, hal-hal yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak saja. Nah kalau edukasi politik nih Pak, RRI dimandati nggak Pak tanggung jawab nih
di tahun politik nih, bagaimana sih membangun edukasi politik di masyarakat? Gini Mbak Dian, saya ini sedikit ya ke belakang. Mungkin yang paling menerapkan kode etik jurnalistik itu kami. Mbak Dian paham lah, ada 11 ya kalau nggak salah. Iya, 11. Saya kira mungkin 11-11-nya itulah RRI yang menjalankan tuh, nomor 1 sampai nomor 11. Kalau yang lain saya bukan, sekali lagi tidak merasa, banyak yang di skip. Karena bentrok dengan orientasi kepentingan. Betul, kita jalanin semua tuh, walaupun kadang-kadang untuk menjalankan itu ya makan hati juga sih, tapi ya sudahlah nggak apa-apa kan, demi kepentingan negara kita ngomongin. Baik, kalau untuk edukasi politik, itu pasti RRI ada peran bagian setiap pemilu tuh pasti ada peran kita di situ. Yang program kita untuk 2024 ini, ya mungkin dari UNIP kemarin berapa kali kita undang juga tuh, BEM-nya tuh. Jadi kita ada gerakan cerdas memilih ya. Terus ada parlemen. Programnya ya Pak? Iya, program ada lagi satu lagi parlemen menjawab. Nah khusus yang cerdas memilih ini sebenarnya target kita milenial yang first time. Ya dia baru pemilih pemula. Walaupun pemilih pemula itu tidak mesti anak muda. Purnawirawan juga kan pemilih pemula tuh. Ya kan begitu pensiun dia baru boleh pemilu kan. Cuma kalau yang golongan itu bukan nggak penting sih. Tapi masa depan ini kan di tangan anak-anak milenial nih. Ya kan? Ini yang berusaha kita quote and quote cerdaskan lah. Bahwa pilih itu yang benar sesuai hati nurani gitu kan. Malah sempat kemarin itu kenapa kami ngadakan itu kita roadshow di kampus-kampus itu. Karena maksud kami itu ada beberapa anggota dewan juga yang kami undang kan. Ya biar mahasiswa tuh bisa anak-anak milenial lah, pemilih pemula tuh tahu, ini loh calon yang harus pilih, jangan terpengaruh sama pilihan bapaknya, jangan terpengaruh sama pilihan ibunya gitu. Dan yang paling mengerikan kalau apatis ya Pak? Kayaknya kalau yang sekarang sih enggak sih, anak-anak sekarang tuh dinamis sekali loh, mereka berani bersuara dengan untuk punya pilihan ya Pak? Iya, cuma itu tadi kita berusaha keberanian mereka tuh supaya terarah ke positif gitu loh, jangan akhirnya dari keberanian itu jadi haters gitu loh, yang keluar itu hatersnya dia terhadap calon yang nggak dia pilih, itu kan nggak bagus gitu. Itu problem yang selalu muncul. Pasti. Nah itu tadi, dan yang paling mudah infiltrasi mungkin ya, dipengaruhi anak milenial, anak muda kan, saking dinamisnya dia ikut gini-gini, tapi sebenarnya dia nggak tahu arahnya apa nih gitu. Malah sempat kemarin itu sempat dari kami RRI itu, kenapa kita buka di kampus, sebenarnya kami maunya ya kalau kayak calon-calon gitu loh, kalau berani ngomong aja di kampus, karena akademisi itu kan sebenarnya bukan apa-apa ya, ada orang bilang sekolah tuh nggak penting lah, yang penting ya nggak juga kok. Teori dan praktik harusnya berbanding lurus ya Pak. Uji lah di kampus gitu kan, berdebat lah di kampus, jadi supaya tahu kan, karena pemilihnya itu kan rata-rata ada di kampus nih, yang potensial-potensial nih. Ya kan 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan ya pemilih yang sekarang milih ini yang akan menjadi ya nanti kita penerus. Juga parlemen menjawab. Nah itu kan kita panggil tuh orang-orang yang sudah di parlemen lah. Silakan mereka ngomong. Makanya waktu itu kita sandingkan juga dengan ketua BEM dengan apa gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, jangan sakit hati, anak muda tuh kan memang seperti itu gitu loh kayaknya ya kan. Karena mereka kan masih idealisnya tinggi nih. Idealismenya tinggi, betul. Idealismenya tinggi kan. Nah ini berusaha kita arahkan gitu loh, pakailah idealisme itu untuk ke depan itu kalian loh yang berperan nih 5 tahun ke depan. Salah pilih, kalau kami sudah pensiun, tapi yang merasakan 5 tahun ke depan ini kalian semua gitu kalau sampai salah pilih. Berarti melalui talkshow dengan mengundang kita adain politisi dan akademisi dan roadshow juga gitu. Roadshow gitu ya Pak. Jadi saya nggak tahu ya, kemarin besok ini ada program tapi mungkin belum dirilis dari pusat. Kami itu maunya jadi calon itu ngomong dong di kita. Nanti kita buka line, silakan ini. Cuman satu aja syaratnya, dia nggak boleh sebut pilihlah saya itu nggak boleh. Sebenarnya memberi ruang kepada calon itu juga agak-agak takut jebakan juga ya Pak ya. Ya ini yang kita lagi cari polanya seperti apa. Karena gini misalnya dia caleg nih, tapi dia dokter, nah dia bicara lah dengan kedokterannya dia mau ngapain gitu loh. Jangan bicara bolak-balik pilihlah saya. Nanti malah kampanye ini obat gratis itu nggak ada buat kita. Dia bicara dokter
dipilih mau ngapain gitu loh. Sebenarnya ini cuma yang formulanya belum ketemu, takut kitanya kejebak tadi ujungnya itu. Kenapa kita memberikan ruang kepada ABC aja gitu kan, nanti dianggap keberpihakan ya Pak. Karena ini banyak loh Mbak, sebesar koran kan kertasnya itu kan. Ya bayangin partainya berapa. Akhirnya kan orang kalau nggak tahu, iya betul, merem aja, colok aja gitu loh. Kadang orang malah yang penting bukan partai A. Nah, itu. Yang penting coblos partainya aja, ada beberapa juga seperti itu. Karena terlalu banyak Pak, di pinggiran jalan juga kita lihat kan, kadang ini basicnya apa, kita lihat tiba-tiba muncul sebagai calon wakil kita di parlemen. Keingintahuan itu ya mungkin ya Pak yang harus dimiliki juga oleh masyarakat. Iya, paling tidak jelas orang yang dia pilih itu dia kenal. Kalau kenal secara pribadi enggak lah, mungkin orangnya kan jauh di mana. Tapi paling tidak ada apa ya, ada sesuatu yang bisa dia tangkap dari calon tersebut, bukan sekedar sembako atau apa-apa gitu loh. Bukan hanya dia siapanya siapa gitu ya Pak. Yang penting juga bagaimana dia menampilkan dirinya untuk menunjukkan kemampuan dia gitu ya Pak. Biasanya nih Pak kalau udah tahun politik tuh black campaign, hoax itu mengikuti lah Pak di pemberitaan gitu kan. Kadang sengaja di framing, kadang sebenarnya terjebak aja untuk ikut-ikutan memberitakan hal tersebut yang sebenarnya ya isu-isu konflik SARA kita juga muncul di kulik-kulik, ada saja itu muncul di tahun politik Pak. Ada ini nggak Pak? Pasti kan tahun pemilu sebelumnya pasti sudah mengalami ini kan Pak. Ada strategi khusus nggak sih RRI biar nggak kejebak? Kalau strateginya pasti kita sesuaikan ya setiap masa kan akademik. Tapi yang lalu-lalu pengalaman kami bisa tuh kita netralisir beritanya, walaupun mungkin tidak maksimal ya. Karena mungkin kalau Mbak Dian perhatikan, halnya itu aja kok. Yang di framing itu aja loh masalahnya. Setelah selesai pemilu hilang nih, ya kan? Tapi nanti setahun bilang pemilu, isu itu dimunculin lagi. Itu jadi sebenarnya kalau buat kita yang sudah ini kita udah tahu cara apa ya, cara mengikisnya lah seperti apa tuh sudah tahu. Karena coba diperhatikan 3 kali pemilu 2014, 2019, besok 2024 isunya sama kan? Iya. Karena itu memang yang selalu sensitif untuk masyarakat Indonesia ya Pak. SARA itu. Karena kita terlalu beragam dan kalau udah menyinggung kepercayaan kelompok tertentu kayak terlalu gampang ya Pak. Itu sebenarnya bagian dari edukasi kita juga bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Betul. Dengan agama, negara berdasar Pancasila yang beragama, bukan negara agama tertentu gitu loh. Itu yang selalu kita ini kan. Ya kalau gampangnya Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila yang penduduknya beragama Islam gitu loh. Jadi kebijakannya kebijakan negara dong. Gitu. Tapi kadang dia memanfaatkan ya kepentingan sesaat kepentingan, lah. Iya. Tapi yang udah yang dapatnya yang terbaik juga kok. Iya. Bukan saya karena tapi kita perhatikan itu. Tapi isu itu selalu ada ya Pak. Ada dan itu terus. Kalau itu biasanya menjelang ya Pak, menjelang pemilihan. Kalau setelah pemilihan kan juga ada tuh Pak, mulai ke tidak menerima hasil, hal-hal yang menolak sebenarnya ada konflik. Nah, ya kalau itu gimana biasa tuh? Itu manusiawi, ada kalah ada menang, orang kalah nggak terima. Jangankan orang kompetisi level tinggi seperti itu. Kita jadi mahasiswa aja kadang-kadang kita komplain sama nilai kita kok, perasaan kita udah bikin ini. Tapi nggak apa-apa, itu kita bisa itulah tadi LPP itu fungsinya di situ. Bahwa keputusan ini ya baru-baru ini kan rame lah, kita bisa bicara ada satu keputusan yang banyak pihak menganggap bahwa itu menguntungkan pihak tertentu lah dan memang di set seperti ini. Iya, secara kasat mata banyak yang bisa menilai seperti itu. Betul, tapi kan kenapa tetap bisa jalan? Ternyata kan ada dalil-dalil lain kan, bahwa misalnya keputusan lembaga ini itu seperti ini loh. Nah yang kita edukasi itu begitu,
betul misalnya mungkin ada, ini arahnya ke sana, arahnya ke sini, tapi dalil-dalil yang menyatakan bahwa itu sah kan ada juga, gitu kan? Yang itu yang perlu dimunculkan juga ya Pak. Iya, jadi kalau mau misalnya mengkomplain itu, ya komplainlah lewat jalur-jalur yang memang tersedia gitu loh. Jangan ngomong di mana-mana. Karena bukan apa-apa, semakin banyak dia ngomong RRI semakin capek. Capek memberitakannya itu aja ya Pak. Untuk menetralisirnya gitu loh. Kalau sinergi nih Pak dengan lembaga-lembaga lain dalam tahun politik nih Pak, apa ke Bawaslu atau KPU, ada kerjasama yang dibangun untuk edukasi politik nih Pak? Dengan KPU pasti, Bawaslu, KPU itu pasti. Kalau saya belum tahu ya, yang tahun ini kita belum dapat kebijakannya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, kita kan ada quick report tuh. Quick report. Jadi yang 2014 itu saya cerita sedikit, malah kita bikin kayak namanya quick report, tapi itu sebenarnya quick count. Dan itu yang paling valid, Mbak. Tapi terus dikomplain sama lembaga survei yang lain, karena RRI katanya domainnya kan bukan surveyor. Karena tadi balik stigma tadi kan Pak, nggak mau menerima. Tapi justru hasilnya kita yang paling clear loh. Betul, tapi dikomplain akhirnya enggak. Nah sekarang kemarin 2019 kita jadinya quick report aja, kita hanya melaporkan secara cepat. Cuman yang tahun 2024 nih petunjuknya belum rampung. Mungkin untuk menghindari itu tadi stigma-stigma seperti itu, mungkin kita akan buat sistem yang lain lah, sistem pelaporannya gitu. Karena justru dengan tenaga kami yang punya banyak reporter, banyak kontributor, itu justru sebenarnya valid loh per TPS itu. Cuma ada pihak-pihak yang nggak seneng juga akhirnya gitu loh. Kenapa sih RRI ngikut-ngikut ini? Apalagi misalnya ketika ada incumbent gitu kan. Padahal enggak, itu benar gitu. Nah kalau yang sekarang ini sebenarnya jauh lebih mudah buat kami karena semua baru kan. Masa sih Pak? So iya, yang tampil kan baru semua nih, ya kan. Dia pemain lama tapi baru gitu loh. Bukan dia udah duduk terusin lagi kan enggak gitu kan. Dia memang bukan incumbent tapi bukan pemain baru juga. Sebenarnya. Ya. Tapi mungkin itu juga bisa memutus apa tadi ya Pak, stigma juga RRI hanya mendukung yang sedang berkuasa saja saat ini. Nah, kalau di RRI Pak, tadi kan Bapak berani yakin nih RRI itu yang paling menerapkan kode etik jurnalistik yang paling ketat ya Pak ya. Berarti kalau secara jurnalisnya nih Pak, saya tuh pernah tesis saya kan ke majalah Detik. Redaktur pelaksananya tuh bilang memang kami tidak ada gitu loh, media kami tuh tidak diarahkan untuk salah satu kandidat. Tapi secara personal kedekatan terhadap salah satu visinya kandidat tersebut tuh mempengaruhi juga perspektifnya jurnalis gitu. Nah, ada nggak Pak bagaimana pengaturan apa sih bahasanya? Iya gitu. Bagaimana agar jurnalisnya juga nggak kejebak untuk mengedepankan sudut pandang personal terhadap satu politik tertentu gitu. Sebenarnya sih nggak cuma ketika tahun pemilu aja ya. Jadi kalau kesukaan dia terhadap tokoh tertentu lah itu pribadi silahkan. Tapi ketika masuk ke lembaga kita kan ada agenda setting tuh. Pagi itu semua jurnalisnya, reporternya, wartawan kita, kadang-kadang saya juga yang duduk karena seharusnya sih kewajiban saya mimpin itu agenda setting. Itu mereka ini tuh kita bisa sharing sama-sama. Arahnya nih mau kemana nih gitu. Kan terlihat jelas kalau memang dia ini ya kita tinggal kembalikan aja. Kalau itu untuk pribadi masnya, mbaknya silahkan. Tapi kalau untuk naik sebagai ini nanti konsumsi publik yang dilabeli RRI, kayaknya harus sedikit lebih di apalah gitu. Jadi ya di agenda setting itu tiap pagi kan gitu. Jam 7, setengah 8 tuh sebelum semua naik itu kita rapat semua sama redaksi sama apa. Pasti ada, kalau gak usah apa namanya, dia cuma karena fansnya gitu, bukan. Ternyata yang jadi tim sesnya juga ada kok. Ya silahkan kalau itu
pilihan dia silakan, tapi tidak bisa untuk Tapi kalau LPP nggak bisa dong tim ses ya Pak? apanya? Pegawai pemerintah tidak boleh ikut. Kan nggak terdaftar, tapi Oh, kita iya. tahu dia tim ses. Kan dari ngomongnya kan Tim udah di kelihatan. belakang. Iya. Nggak boleh, kayak saya Iya, nih mulai kemarin Oktober tuh, saya foto sama caleg aja udah nggak boleh. Foto di belakang saya ada gambar partai udah nggak boleh. Udah banyak teman-teman yang kena juga, walaupun dia nggak sengaja sebenarnya. Bahkan sekarang tuh banyak juga pejabat publik udah nggak berani kasih jari satu, jari dua. Nggak berani kalau foto bareng Pak. Iya. Padahal kan backgroundnya jelas-jelas nih acara apa gitu ya. Tetap aja nggak berani pakai tangan. Maksudnya mungkin mau netral gitu Menjaga ya. itu ya Tapi Pak kan ya. hati orang sebenarnya kita nggak tahu. Kalau di kami ya silahkan kalau itu berani. Kita tahu kok. Tapi ya ketika itu sudah membawa lembaga, ya itu copot dulu deh. Nggak bisa. Nanti habis itu kamu mau ngapain lagi ya itu urusan pribadi lah. Kalau RRI Bengkulu dengan RRI Pusat Pak, kebijakannya itu berapa persen sih Pak dipengaruhi oleh pusat? Apakah harus seragam nih dari pusat semua atau hanya pada poin-poin tertentu yang mengikuti pusat? Jadi semua itu ada panduannya, Mbak. Tapi kreasinya breakdownnya itu di kita, eksekusinya kita. Jadi misalnya kayak tadi gerakan cerdas memilih, itu panduannya dari pusat bahwa setiap daerah harus melaksanakan sekian kali. Tapi bentuknya seperti apa? Itu balik ke RRI. Kreasinya RRI di satker masing-masing lah seperti itu. Cuma poinnya bahwa harus ada tokoh ini, poinnya harus milenial yang diangkat. Tapi bentuknya mau seperti apa ya silahkan. Itu apa? Berarti masih ada peluang untuk membangun kreativitas ya Pak? Oh harus ya, harus. Jadi pusat itu hanya guidance-nya aja lah gitu bahwa Pro 1 itu harus ini loh, harus ada acara ini, tapi bentuknya seperti apa, kita mau kerjasamanya kayak apa, Dirancang di setiap daerah sendiri. kita sendiri yang ini. Nanti tinggal tunggu nasibnya di akhir tahun kan kalau ada yang melenceng gitu evaluasi panggil. Gitu. Ada yang berbeda nggak Pak RRI 5 tahun ke belakang? Katanya LPP ini beda di 5 tahun ke belakang. Maksudnya beda di mana? Bedanya ya itu tadi lebih bisa membangun image yang lebih positif untuk memisahkan stigma yang lama. Itu sebenarnya pengaruhnya dari mana Pak? Itu tadi karena ketika kita menyandang gelar LPP itu kan publik itu terbuka. Kalau dulu kan itu tadi saya bilang ketika untuk struktur saja itu masih harus orang internal dari pemerintah. Sekarang kan enggak. Kalau memang dia berani ketika ada open bidding tes aja gitu loh. Dan itu enggak. Yang sekarang jadi dirut kami itu akademisi loh Wendrasmo. Beliau guru besar di UGM. Iya. Nah, mereka dia berani masuk. Jangan terus tersenyum lihat dengar UGM ya jangan. Karena dia mampu ya masuk gitu loh. Sudah dua kali kami dapat pemimpin dari luar. Yang dulu pernah Pak Parni Hadi itu dari Republika kan. Oh, justru dari media lain ya Pak? Iya dari Republika juga orang ICMI juga. Open aja jadi mungkin agak berubahnya itu karena kebijakan-kebijakannya tentu akan beda kan. Pola-polanya juga sudah mulai dirubah gitu loh. Sekarang nggak ada tuh, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngalamin RRI zaman dulu ya. Tapi ketika saya masuk itu sudah mulai berubah kok. Jadi nggak ada lagi. Misalnya zaman dulu atas petunjuk Bapak Presiden itu nggak ada. Sekarang nggak ada. Nggak ada lagi narasi seperti Iya, yang ada sekarang kita dimarahin Presiden. Gitu. Jangan bawa-bawa nama saya katanya. Oke. Nih Pak, apa nih yang bisa dipesankan nih kepada para pendengar RRI terkait pemberitaan di tahun politik dan mengapa gitu loh kita perlu untuk mencari informasi yang banyak dari media daripada dari media sosial. Sebenarnya semua media baik
untuk informasi ya. Ya Tinggal maksudnya kalau media sosial itu kan Pak hoaxnya lebih tinggi nih gitu kepentingannya daripada media massa. Tapi sebenarnya ada positifnya juga. Ada juga ya, Pak. Yang tadinya kita nggak tahu jadi kita tahu. Yang sebenarnya nggak terangkat ya undercover di media, tapi nggak bisa di cross check ya. Tinggal percaya apa enggak. Ya karena mereka kadang-kadang kalau satu berita rame, mereka copy paste aja kan. Ini lagi rame nih, naikin semua dengan dirubah sedikit aja redaksi itu. Gini, jadi khusus untuk ketika kita mau pemilu itu tadi cermatilah semuanya sesuai dengan hati nurani kita. Jangan ikut kiri, ikut kanan karena belum tentu yang ngajak itu untuk yang baik. Bisa juga dia ngajak kita untuk karena kepentingan dia. Kepentingan dia itu kita jadi masuk sumur sama-sama gitu kan. Ya dipilah-pilah lah dilihat gitu karena banyak tempat kok untuk kita mendapatkan mana yang terbaik sebenarnya kita kan bisa ya itu tadi media nggak apa-apa yang medsos yang aneh-aneh itu dibaca juga ada pembandingnya juga gitu loh. Jadi referensi Karena tapi kalau yang dari referensi kayak gitu ada juga yang tersulut Pak. Ya itu tadi makanya kan jadi orang kan bisa dengan berbagai macam cara makanya dibaca semua lah gitu loh. Ya dengerin RRI, nonton apa, nggak apa-apa. Kita juga punya web segala macam kan dibaca aja. Itu bukan kita mengcover ya, tetapi kita berusaha supaya mereka tuh yang ini nih tingkat kebenarannya nih nggak sampai 30% loh gitu loh. Kalau Anda yakin silahkan, tapi coba deh karena sebenarnya kan gampang. Ketika ada satu berita ini itu beritanya itu aja tuh diulang sama dia, diulang terus, nggak nambah, berarti nggak benar kan? Kalau benar kan berita ada kelanjutannya dong. Ini A pasti apa nextnya gitu episode. B, nextnya ini kan nggak, ini ketika hitnya udah mulai kurang lah gitu kan, dia naikin lagi, tapi itu ya, berulang. bisa kita pelajari dari 2019 ya kan yang hoaxnya kan itu aja. Sekarang kalau secara logika bener nggak sih itu gitu? Kalau bener kenapa nggak ditindak? Itu udah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, framingnya begitu aja. Ya sorry kan misalnya si A ini ternyata pernah melakukan ini gitu kan. Jadi tindak dong. Kalau nanti didiemin, nanti tahun berikutnya muncul lagi itu berita. Isu yang sebenarnya nggak pernah ada itunya ya Pak, titik terangnya gitu. Tapi selalu digunakan, selalu digoreng. Ya rame kali. Ya rame. Iya, kalau enggak kan enggak rame. RRI sepi juga jadinya kalau gitu kan RRI sibuk. Tapi ya harapannya justru RRI punya nggak Pak ini tadi Pak peran juga untuk menangkis serangan-serangan black campaign kepada masyarakat tadi ya yang kata Bapak sebenarnya hanya 30% taunya dipercaya masyarakat 100%. Nah kan perlu media massa yang lebih banyak apa sih kalau kita bilang tuh dia bukan mengkonfirmasi hoax atau enggak tapi justru memberikan edukasi jangan terjebak gitu. Jadi gini, RRI itu tidak frontal ya ketika beritanya wah bla 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 terus kita langsung jawab enggak kok enggak. Ini ada satu contoh ketika saya pernah dinas di Papua. Waktu itu di Merauke itu kejadiannya mungkin pernah ramai tuh di medsos viral ada satu orang asli Papua yang kepalanya itu diinjak sama petugas PM lah tentara polisi militer gara-gara di warung ramai kan. Terus kami beritanya kan nggak bilang enggak kok bahwa dia nggak diinjak enggak. Kebetulan yang itu polisi militernya angkatan udara tuh semua ada berita. Yang kami lakukan adalah bahwa betapa pentingnya peran angkatan udara di Papua khususnya di Merauke. Ketika terjadi COVID, penerbang siapa yang berani bawa pasien dari Merauke ke Surabaya, dari Merauke ke Jayapura dengan resiko tinggi loh dia tertular. Kan cuman personil dari TNI Angkatan Udara. Jadi sisi positif yang lain yang kita angkat. Kalau tidak ada TNI Angkatan Udara di Merauke waktu itu, ini pasien mati semua nih. Siapa yang berani terbang bawa mereka keluar dari situ? Siapa yang berani masuk Merauke dalam keadaan COVID itu bawa obat? Karena dengan satu pemberitaan yang diinjak kepalanya itu bisa mempengaruhi keberadaan. Betul, yang kami
Jadi gini, kalau kami jadi kayak bukan malaikat ya apa, timbang dosa lah, yang ada dosanya dari pahalanya kita timbang. Bukan RRI ini mau ngomong, oh enggak dia salah dia kok kenapa sampai diinjak itu, enggak. Gimana peran mereka inilah, nanti silakan masyarakat sendiri. Enggak mungkin kalau orang yang mau berkorban untuk masyarakat itu, sampai akhirnya bisa terjadi hal seperti itu, kenapa? Ternyata kan bukan salah yang injeknya ternyata. Sama kayak berita yang terbaru itu Pak yang dia pulang bawa pisau polisi ya di Papua tuh yang ketua apelnya lagi. Ya ternyata kayak, kan itu kan munculnya kayak seolah-olah salahnya si pemimpin apel yang ngomongin mirip ya sesuatu lah itu. gitu ya. Padahal kan di belakangnya ada terjadi sesuatu, dia menegur itu. Nah kalau kami ketika terjadi itu yang kami angkat ya memang ada kejadian seperti itu mungkin kesalahpahaman. Tapi kita lihat sisi ini bahwa oh dia ini ternyata komandan yang sudah berdedikasi baik loh. Kenapa sampai akhirnya dia seperti itu? Mungkin anak ini sudah 1 tahun ditegur gitu loh. Nggak menganggap bahwa itu komandannya padahal ini dia sudah berbuat banyak, counternya seperti itu. Tidak kita frontal hadapin bahwa enggak terus kasih berita yang ini enggak. Karena begitu kalau buat RRI enggak kenal. Kan kelasnya RRI Ngapain sih gitu, karena wartawan kita aja kan harus UKW gitu loh. Ya kan? Sampai saya sendiri juga harus lulus UKW gitu, kalau enggak ini. Nah, sekarang apa kita harus berhadapan dengan media-media yang tidak bersertifikasi? Enggak dong. Bukan kelasnya. Karena kita akan lebih beda. Jadi sebenarnya independensi dan edukasi politik itu selalu berbanding lurus ya Pak. Jadi ketika media berusaha untuk selalu menjaga independensinya, pasti dia akan melakukan edukasi politik. Iya, dan juga memberi kesadaran sama para pemilih itu, independensi itu bukan cuma kita di media yang bebas menginikan loh, mengedukasi. Pemilih itu juga dia independen loh, mau milih siapa, mau milih ini gitu loh. Boleh aja bapaknya milih A, ibunya milih A, dia sendiri milih C, kan nggak ada masalah. Iya, berarti media harus membangun juga perspektif sudut pandang bahwasanya kita boleh berbeda dalam pilihan, tapi ya tidak mengganggu pilihan yang lain juga. Yang lain, yang penting tujuannya baik. Gitu. Dan apapun masalahnya, ini bukan karena saya ASN ya, apapun masalahnya, tapi yang tampil itu pasti sudah yang terbaik gitu loh. Kita harus percaya itu juga lah. Yang terbaik ya Pak? Iya pasti yang tampil itu pasti yang terbaik untuk Indonesia. Kita kan harus percaya Tuhan juga dong. Itu aja, jangan percuma. Selalu pasti akan ada sudut jeleknya yang akan diserang pasti ya Pak. Tapi kita juga perlu juga lebih penting melihat track recordnya yang telah dilakukan oleh si calon ya Pak ya. Dan itu lebih penting untuk diberitakan di media daripada sisi kalau ada bahasa yang agak populer tuh dosa masa lalu. Apakah si kandidat tuh punya dosa masa lalu? Nah dosa masa lalu tuh kan sering jadi bahan di media gitu. Lebih penting daripada si kandidat ini bawa visi apa gitu loh. Semua orang juga punya masa lalu ya. Tapi kan kita bisa lihat itu tadi rekam jejaknya seperti apa juga. Ya kalau dia berani yang ikut aja kontestasi gitu loh, jangan ngomong di belakang gitu loh. Kalau kami media ini kan fine-fine aja, mana yang memang layak positif kita angkat dengan memberikan edukasi gitu loh. Dan berita kita tidak pernah memberikan alternatif untuk rugi Mbak. Iya. Iya dong, kalau ini nanti rugi, itu kita enggak gitu. Tapi beberapa kandidat yang viral nih, mungkin nggak terlalu mau semuanya tuh plong tampil di media misalnya, yang di roasting, dipotong gitu. Itu menandakan akan balik ke media yang otoriter nggak sih Pak? Karena dia nggak bisa menerima bagaimana media menampilkan. Iya itu bagus. Tapi sekarang kita tanya dengan media-media yang menyiarkan kayak semacam roasting gitu, tujuan dia apa sih? Hiburan.
Oke, kalau kami kan punya undang-undang hiburan yang mendidik dan memberi manfaat. Sekarang hiburan, ya mungkin ini dinamika reformasi ya, dinamika keterbukaan, ini silahkan aja. Tapi sekarang kita tanya balik, tujuan mereka itu mau memberitahu ke masyarakat tentang aib orang atau kebaikan orang gitu loh. Terus itu dengan dia begitu, apa dia memberi ruang untuk publik supaya bisa memilih? Kalau saya melihatnya enggak, justru mereka menghancurkan semua tuh, mengaburkan semua dengan merosting apa gitu kan. Kalau termasuk di program-program misalnya santai di RRI itu nggak boleh kayak nyenggol-nyenggol seperti itu Pak? Sebenarnya boleh, nggak apa-apa, bukan boleh. Jadi bisa dipertimbangkan. Yang penting itu bukan merupakan sesuatu aib gitu loh, bukan. Tidak apa sih namanya membunuh karakter seseorang. Iya betul. Tapi kalau kita sentil misalnya apalah gitu kan, Pak kemarin ngapain Pak makan di sana misalnya gitu kan, tahu makan di sana nggak selera Bapak gitu loh misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan kita bilang Pak apa makan di sana karena rupanya di sana Bapak ini ya gitu, jangan gitu loh. Nggak apa-apa, sebenarnya kita dikasih ruang, hanya normanya tuh tetap harus ada lah. Karena kalau RRI atau TVRI sudah nggak begitu, siapa lagi? Betul. Yang betul. Karena seharusnya memang masyarakat berharapnya kepada LPP. Karena kita tahu konflik kepentingan politik di media swasta, orang bilang media biru, media merah tuh sangat ketara. Dan adanya LPP itu justru adalah harapan untuk masyarakat menemukan, kita nggak bisa bilang beberapa pandangan nggak setuju, media itu netral nggak. Tapi media itu bisa menampilkan cover both side tadi ya Pak. Iya jadi gini, sebenarnya yang harus Mbak Dian tanya itu media-media swasta. Jangan kami, independensi mereka, keberpihakan mereka sampai seperti media apa. Media swasta nggak usah ditanya Pak, jawabannya udah tahu. Karena ini aja ya, karena dipotes Kalau buat kami Mbak, siapapun itu kita bilang kita nggak ada untung rugi Mbak. Dia jadi kita nggak rugi, dia jadi kita nggak untung, sama. Jadi buat apa kita neko-neko? Oh dukung ini, nggak ada kok. Siapapun yang jadi yang terbaik itu sama aja. RRI kan jalan seperti itu kok. TVRI kan jalan seperti itu kok dengan undang-undangnya. Nah sekarang makanya yang tetangga-tetangga kita ini. Tetangga tergantung MOU-nya. Gak juga ya, tapi mereka walaupun seperti itu mereka punya tanggung jawab sosial Pak. Karena dia media massa ya, nggak pure bisnis. Walaupun kita tahu ada aja bingkainya miring dikit gitu. Dan ya kita tidak tutup mata lah. Ada media-media yang memang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Iya, yang hanya muncul ketika mau pemilihan. Iya, dan memang kan ya ada orang bilang kalau mau menguasai dunia kuasailah media. Ya, betul. Ya ada kan Mbak tahu kan media ini pasti udah tahu. Pasti begini. Udah muncul di iklannya. Nah itu dalam quote and quote ya itu sebenarnya lawannya RRI, lawannya kita, bukan lawan dalam artian apa-apa ya. Ya bilang kalau kamu kan kalau bukan itu kamu nggak beritain gitu kan. Kalau yang ini nggak bakal kamu beritain, yang ini juga gitu. Kalau yang ini nggak bakal beritain yang itu gitu loh kan. Dia pakai peci, yang ini pakai jenggot. Misalkan nggak bakal yang jenggot diberitain peci, yang bakal peci diberitain jenggot. Kalau RRI kan enggak. Ketika Anda berbuat baik, mau Anda berpeci, mau Anda jenggotan, mau Anda tinggi, mau Anda pendek, kita angkat bahwa ini positif loh untuk bangsa gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih telah memberikan semacam pencerahan juga untuk teman-teman bahwasanya di tengah tahun politik kita masih bisa berharap sama LPP RRI karena harusnya harus berharap ke LPP RRI karena memang berpegangan pada penyiaran publik, orientasinya ke publik, tidak ada konflik kepentingan di dalamnya, dan LPP RRI berkomitmen ya Pak terus untuk melakukan edukasi politik dengan program-programnya tadi. Bukan cuma untuk pemilu loh, sepanjang ya. Negara Indonesia ini ada. Negara Indonesia masih yang jagain gitu. Karena media adalah pilar keempat demokrasi.
Siap. Terima kasih Pak Bugi, Sama-sama, terima kasih kembali. banyak. Baik, podcast komunikasi rasa edisi ke-9 untuk tahun ini. Kita tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.